Drama sepak bola Indonesia itulah yang akan saya bahas pagi ini, bagaimana jalan keluar untuk meningkatkan prestasi dari persepak bolaan Indonesia di tengah kemelut yang terjadi antara PSSI dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya akan memperbincangkannya pagi ini dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir bersama saya di Metro TV. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di sini. Nah, pagi ini kita akan bahas sepak bola. Di sebelah kanan saya sudah ada Bung Aristo Pangaribuan, Direktur Hukum PSSI. Juga selamat pagi, Pak Jeffrey Riwukore, Komisi 10 DPR RI, Fraksi Demokrat, dan juga Mas Erwin Fitriansyah, pemerhati sepak bola nasional. Ya. Kita akan memperhatikan bagaimana sepak bola kita masa depannya, apakah jadi kena sanksi atau tidak ini. Ya. Sebelum perbincangan, kami sampaikan dulu informasi pengantar berikut ini untuk Anda pemirsa. Krisis sepak bola nasional yang dipicu pembekuan PSSI oleh Menpora akhirnya melebar kemana-mana. Bahkan Presiden dan Wakil Presiden pun akhirnya ikut terbawa-bawa. Seakan-akan tidak ada pekerjaan lain yang lebih penting ketimbang mengurus sepak bola dan PSSI. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang di awal pembekuan PSSI sangat percaya diri dengan tindakannya, kini justru seperti membentur tembok tebal. Selain tim transisi bentukannya ditolak oleh FIFA, desakan dari dalam negeri untuk membatalkan pembekuan PSSI pun semakin menguat. Tak kurang, Wakil Presiden Yusuf Kala pun ikut memberikan opsi-opsi, termasuk opsi agar kompetisi sepak bola kembali bergulir. Yang penting keinginan kita semua agar persepak bola nasional kembali bergerak, kembali berkompetisi, liga tetap jalan, pertandingan ada, semua tetap jalan seperti biasa. Ya PSSI kan cuma menerima saja pengaturan itu, Pak. Dan secara memang di sini tim transisi akan berfungsi sebagai mengevaluasi persepak bolaan nasional. Pak Presiden minta kepada Menpora agar harus jelas, make sure lebih konkret tentang masalah grand desainnya roadmap masalah sepak bola. Kemudian harus memastikan bahwa pada publik juga harus tahu bahwa selama ini banyak persoalan-persoalan sepak bola. Jadi jangan semata-mata publik hanya tahunya ini ada pembekuan. Padahal filosofi latar belakang melakukan pembekuan itu karena juga prestasi kita buru-buru. Ya boro-boro kita bicara Asia Tenggara saja kita dengan Timor Leste saja kalah. Selain bergerilya dengan melobi kanan dan kiri agar SK pembekuan bisa dicabut, PSSI juga melayangkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Hasilnya, PT UN mengeluarkan putusan sela yang memaksa Menpora harus menunda pelaksanaan SK yang dikeluarkannya. Namun dengan alasan belum menerima salinan putusan tersebut, Menpora belum bisa bertindak banyak. Terus terang sampai sekarang saya belum membaca hasil PT UN itu redaksinya kayak apa. Karena kalau membaca saya kira harus segera kita tindak lanjuti. Nah, kita negara hukum harus taat hukum dong. Seperti halnya ada supporter yang menggugat PSSI untuk transparan dan itu persoalan hukum dan harus taati juga. Dalam situasi seperti ini bukan persoalan kalah dan menang yang seharusnya dikedepankan. PSSI seharusnya bisa lebih terbuka dan tidak menganggap masukan dari pihak luar sebagai bentuk intervensi. Sebaliknya, Menpora juga tidak bisa berlaku gegabah dengan melakukan pembekuan yang menimbulkan efek luar biasa. Bukan hanya terhentinya kompetisi, namun juga terhentinya perputaran ekonomi. Baik pemirsa, langsung saja saya bahas. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, sepak bola ya kita tahu ini memang banyak penggemar sepak bola dan memperhatikan sepak bola. Tapi kami presiden juga penggemar juga. Penggemar juga ya. Tapi ini presiden dan wakil presiden sampai harus turun mengatasi masalah ini. Perlukah Anda melihatnya? Sebenarnya ini kan masalah sepele sekali ya. Masalah yang muncul pertama kali karena dua kesebelasan itu yang mau tidak ikut dalam kompetisi. Ya. Begitu sudah diputuskan bahwa ikut, akhirnya tetap aja diputuskan untuk dibekukan. Nah ini terkesan memang ada dua hal yang sangat berbeda. Di lain pihak Pak JK sudah mencari jalan keluar untuk kita semua, untuk supaya PSSI ini berjalan terus dengan baik. Tapi di lain pihak Pak Menteri datang lagi ke Pak Jokowi Presiden. Untuk dalam tanda petik kemungkinan mencari dukungan itu. Sehingga seolah-olah untuk dibenturkan kedua-duanya ini. Nah oleh karena itu